Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pertemuan kali ini kita masih diberinya kesehatan dan masih bisa berkumpul di Zoom meeting online kali ini. Yang terhormat Bapak Reno Septraneri selaku dosen mata kuliah analisis real dan teman-teman sekalian. Izinkan kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul limit fungsi. Adapun anggota kelompok 6 yaitu Bella Anjarwati, yang kedua saya sendiri Serna Putri, yang ketiga Sri Mulyani. Baiklah, langsung saja pemateri pertama akan disampaikan oleh saudari Bella Anjarwati kepada Bella. Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama definisi. C disebut titik limit A jika V epsilon dalam kurung C irisan A min dalam kurung C tidak sama dengan himpunan kosong. V epsilon dalam kurung C sama dengan dalam kurung C min epsilon, C plus epsilon, di mana merupakan persekitaraan titik C. Contoh yang pertama, A sama dengan 0,1 subset dari bagian nyata. Lalu, untuk setiap epsilon lebih dari 0 dan V epsilon dalam kurung setengah irisan A min dalam kurung setengah tidak sama dengan himpunan kosong, sehingga setengah titik limit A 2 bukan titik limit A, sebab ada epsilon lebih dari 0 dalam kurung epsilon sama dengan setengah, sehingga V epsilon dalam kurung 2 irisan A min dalam kurung 2 sama dengan himpunan kosong. Yang nomor 2, A sama dengan dalam kurung 1/n, di mana n elemen dari bilangan asli. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, anggota K elemen dari bilangan asli, di mana epsilon lebih dari 1/k. V epsilon dalam kurung 0 sama dengan negatif epsilon, epsilon. Untuk n lebih dari atau sama dengan k dan 1/k lebih dari atau sama dengan 1/n dan kurang dari epsilon, V epsilon dalam kurung 0 irisan A sama dengan 1/n, di mana n lebih dari atau sama dengan k dikurang 0 sama dengan 1/n, di mana n lebih dari atau sama dengan k tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi 0 limit A. Teorema A subset dari bagian nyata dan C elemen dari bagian nyata. C titik limit A, di mana anggota Xn subset dari A, Xn tidak sama dengan C dan Xn sama dengan C. Bukti, diketahui C titik limit A. Untuk setiap n elemen dari bilangan asli, V 1/n dalam kurung C irisan A min C tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi, anggota Xn sub elemen dari V 1/n dalam kurung C irisan A, Xn tidak sama dengan C. Akibatnya, Xn elemen dari V 1/n dalam kurung C dan Xn elemen dari A, Xn tidak sama dengan C, atau Xn elemen dari dalam kurung C min 1/n, C plus 1/n. Xn elemen dari A dan Xn tidak sama dengan C. Dengan demikian diperoleh negatif 1/n. Dengan begitu diperoleh Xn min C lebih dari negatif 1/n dan kurang dari 1/n. Xn elemen dari A dan Xn tidak sama dengan C. Karena lim n mendekati negasi, min 1/n sama dengan 0 dan lim n mendekati negasi 1/n sama dengan 0, maka menurut teorema Apit, lim n mendekati negasi Xn min C sama dengan 0. Jadi, anggota Xn subset dari A
xn tidak sama dengan C dan xn sama dengan C. Kemudian diketahui anggota xn subset dari A. Xn tidak sama dengan C dan Xn maka C. Hal ini berarti untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K elemen dari bilangan asli, sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K sama dengan nilai mutlak dari Xn min C kurang dari epsilon. Selanjutnya Xn min C lebih dari negatif epsilon dan kurang dari epsilon, maka di mana Xn tidak sama dengan C dan Xn elemen dari A. Lalu Xn lebih dari C min epsilon dan kurang dari C plus epsilon, di mana Xn tidak sama dengan C dan Xn elemen dari A. Jadi Xn elemen dari Vs dalam kurung C, di mana tadi Xn tidak sama dengan C dan Xn elemen dari A. Dengan demikian Xn elemen dari Vs dalam kurung C. Dengan demikian Xn elemen dari V S C irisan A min C atau Vs dalam kurung C irisan A min C tidak sama dengan himpunan kosong. Definisi A. Subset dari bagian nyata C titik limit A, di mana F A maka bagian nyata. Fungsi F dikatakan mempunyai limit di C jika terdapat L elemen dari bagian nyata dengan sifat untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta sama dengan delta dalam kurung C, epsilon lebih dari 0, sehingga untuk setiap X elemen dari A, nilai mutlak X min C lebih dari 0 dan kurang dari delta berlaku, nilai mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Ditulis lim X mendekati C, Fx sama dengan L, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0, anggota delta sama dengan delta dalam kurung C, epsilon lebih dari 0. Lalu untuk setiap X, nilai mutlak X min C kurang dari delta, maka nilai mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Lalu yang selanjutnya contoh. Contohnya yaitu lim X mendekati 3 X kuadrat min 9 per X min 3 sama dengan 6. Bukti, nilai mutlak X kuadrat min 9 per X min 3 min 6 sama dengan nilai mutlak X min 3 diberikan epsilon lebih dari 0 sebarang. Dipilih delta sama dengan epsilon. Akibatnya untuk setiap X, nilai mutlak X min 3 lebih dari 0 dan kurang dari delta berlaku, nilai mutlak X kuadrat min 9 per X min 3 min 6 sama dengan nilai mutlak X min 3 kurang dari delta sama dengan epsilon. Baiklah, yang kedua ada teorema atau kriteria barisan untuk limit. Limit X menuju C yaitu Fx sama dengan L jika dan hanya jika untuk semua Xn subset dari A yaitu Xn tidak sama dengan C tetapi Xn adalah C. Berarti Fxn itu adalah L. Buktinya diketahui limit X menuju C, Fx itu sama dengan L. Artinya untuk semua epsilon lebih dari 0 itu ada delta sama dengan delta, buka kurung C, epsilon lebih besar dari 0. Berisi sebagai anggota untuk semua X 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta adalah Fx kurang dari L kurang dari epsilon. Diambil sebarang Xn subset dari A yaitu Xn tidak sama dengan C tetapi Xn adalah C. Untuk delta lebih dari 0 di atas terdapat kappa elemen dari N.
Sehingga jika n lebih besar dari sama dengan kappa, berakibat nilai mutlak xn dikurang c dikurang dari delta. Akibatnya untuk n lebih besar dari kappa, itu adalah nilai mutlak fxn dikurang L kurang dari epsilon. Selanjutnya, andaikan limit x menuju c itu fx-nya tidak sama dengan 0, berarti hal ini adalah ada beberapa epsilon 0 itu lebih besar dari 0, dan untuk semua delta lebih besar dari 0. Terakhir ada x elemen dari A itu bagian dari nilai mutlak x min c kurang dari delta, tetapi nilai mutlak fx kurang dari L lebih besar dari epsilon 0. Dengan demikian, untuk semua n elemen dari n itu ada beberapa xn elemen dari A berisi sebagai anggota nilai mutlak x min c kurang dari 1 per n, tetapi nilai mutlak fxn dikurang L itu lebih besar dari sama dengan epsilon 0. Jadi ada beberapa barisan xn subset dari A, xn tidak sama dengan c, dan xn itu adalah c, tetapi nilai mutlak fxn dikurang dari L lebih besar sama dengan epsilon 0. Dan terakhir fxn itu adalah 0, berarti kontradiksi yang diketahui. Selanjutnya ada kriteria divergen. Kriteria divergen itu jika barisan real x sama dengan xn memenuhi salah satu sifat berikut, maka tersebut divergen. X mempunyai dua subbarisan konvergen dengan limit keduanya tidak sama. Contohnya, diberikan A subset dari bagian nyata, F itu A berarti bagian nyata, dan C elemen dari bagian nyata titik limit A. Yang A, limit x menuju c, fx tidak sama dengan L. Jika dan hanya jika ada beberapa xn subset dari A, xn-nya tidak sama dengan c, tetapi xn itu adalah c. Tetapi fxn itu adalah. Penjelasan berikutnya yaitu teorema limit fungsi. F, G, di mana A maka himpunan bagian nyata. C titik limit A. Jika lim x mendekati c, fx sama dengan L, dan lim x mendekati c, gx sama dengan M, maka yang pertama, lim x mendekati c dalam kurung alpha f dalam kurung x sama dengan alpha L, di mana alpha elemen dari himpunan bagian nyata. Lalu yang kedua, lim x mendekati c dalam kurung f plus g dalam kurung x sama dengan L plus M. Yang ketiga, lim x mendekati c dalam kurung f g dalam kurung x sama dengan Lm. Lalu yang terakhir, lim x mendekati c dalam kurung f plus g dalam kurung x sama dengan L per M, di mana M tidak sama dengan 0. Bukti, ambil sebarang barisan xn subset dari A, xn tidak sama dengan c, dan xn maka c, sehingga f dalam kurung xn maka L. Akibatnya, dalam kurung alpha f dalam kurung xn sama dengan alpha f dikali xn maka alpha L. Maka lim x mendekati c, alpha f dikali x sama dengan alpha L. Yang kedua, ambil sebarang barisan xn subset dari A, xn tidak sama dengan c, dan xn maka c. Karena lim x mendekati c, fx sama dengan L, dan lim x mendekati c, gx sama maka M, maka f dalam kurung xn maka L, dan g dalam kurung xn maka M. Akibatnya, f plus g dikali xn sama dengan f dikali xn plus g dikali xn maka L plus M. Maka lim x mendekati c dalam kurung f plus g dikali x sama dengan L plus M. Contoh 1, fx sama dengan x plus 2, x lebih besar dari sama dengan 3. 1 min x kuadrat, x kurang dari 3. Sedangkan gx sama dengan min 5, x lebih besar dari sama dengan 3. 8, x kurang dari 3. Limit x menuju c, fx, dan limit x menuju c, gx itu tidak ada. Buka kurung f plus g dikali x sama dengan x min 3, x lebih besar dari sama dengan 3. 9 min x kuadrat, x kurang dari 3. Limit x menuju 3 itu f plus g dikali x sama dengan 0.
tidak sama dengan limit X menuju 3 fx plus limit X menuju 3 gx. Teorema yaitu F alpha, maka bagian nyata itu fx lebih besar dari sama dengan 0. Limit X menuju C itu fx ada, maka limit X menuju C fx lebih besar dari sama dengan 0. Buktinya misalkan limit X menuju C, fx itu sama dengan L. Andaikan L kurang dari 0, diambil epsilon sama dengan min L lebih dari 0. Terdapat delta lebih dari 0 sehingga untuk setiap X bagian alpha yaitu 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta berlaku nilai mutlak fx min L kurang dari min L. Jika dan hanya jika L fx min L kurang dari min L. Jika dan hanya jika 2L kurang dari fx kurang dari 0. Itu adalah kontradiksi dengan fx lebih besar dari sama dengan 0. Yang terakhir adalah teorema Apit. Diberikan alpha subset dari bagian nyata. F, G, H, A itu adalah bagian nyata. C titik limit A. Jika fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx, untuk semua x bagian dari A itu x tidak sama dengan C dan limit x menuju C, fx sama dengan limit x menuju C hx sama dengan L. Maka limit x menuju C gx sama dengan L. Terima kasih.